Nah ini Ganjar Pak, anak buah. Besok berangkat Pak, ke Lembang, saya sepuluh. Kalau dia apa dulu? Mau kenal apa dulu? Ya. Iya, wali YouTuber. Tadi tuh main ya kak. Belum apa ya? Nah, gini Pak ya, karena setahu saya nih, Bapak ini setahu saya nih Pak ya, Bapak ini seorang jenderal dari Polri ya, gitu. Tapi dengan sendirinya saya mulai tahu gitu, ternyata Bapak ini seorang budayawan juga gitu. Itu asalnya gimana gitu Pak, gitu, dari seorang jenderal bahkan berbintang 2 Pak ya, ya, apa enggak ya, 3 apa 2? Tiga kalau nggak. 3, bintang 2. bintang 2. Sehingga terkenalnya sekarang Bapak ini sebagai budayawan gitu kan. Gimana itu Pak? Ya justru saya malu gitu kan. Iya. Kenapa? Karena kalau saya dikatakan budayawan terlalu tinggi gitu. Iya. Saya hanya penggiat budaya saja. Saya cinta budaya gitu kan. Ya. Dengan kecintaan itu mungkin masyarakat, karena mungkin saya seorang perwira tinggi, Iya. seorang jenderal, dianggapnya serba bisa, serba wah, serba hebat. Padahal tidak. Iya, iya. Saya juga sangat-sangat terbatas. Iya. Justru karena keterbatasan saya tentang budaya, jadi saya ingin banyak tahu, makanya banyak belajar, membaca buku-buku sejarah, buku-buku budaya, buku-buku Kasundaan, Iya. diskusi dengan para pakar, ahli, sehingga saya bisa mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang berharga. Karena saya lihat banyak penggiat-penggiat budaya itu lebih banyak kepada mitos, Iya, iya. lebih banyak kepada mistik. Iya. Justru saya ingin mempelajari sainsnya, Iya, iya. bahwa budaya itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang perlu kita memang bangga gitu. Bahkan kita pun juga mungkin orang Sunda kadang-kadang kurang menyadari. Kalau saya tanya, Anda orang Sunda? Iya. Apakah Anda bangga dengan budaya Sunda? Iya, bangga. Kenapa Anda bangga? Nggak tahu. Iya. Nah justru bukan hanya Sunda saja, karena saya tidak ingin terjebak pada istilahnya itu satu semangat egosentris kesukuan. Iya. Budaya Sunda harus mengangkat budaya Sunda, budaya Jawa mengangkat budaya Jawa, Iya. budaya Bugis, ya sesuai dengan, karena kalau tidak dipelihara nanti akan punah. Iya, benar. Jadi kalau ada mengatakan saya seorang budayawan, saya sendiri malu gitu Iya. kan. Itu saya masih ingin belajar dan terus Iya. belajar. Iya. Tapi dengan ketulusan, dengan keseriusan, Iya. orang menganggap saya demikian, yaitu hak orang lain. Jangan sampai nanti kecewa. Iya. Begitu ketemu dengan saya, ternyata saya tidak bisa apa-apa. Iya. Mungkin dari leluhur-leluhur Bapak ini mungkin ada mungkin salah satu gimana gimana gitu Pak ya. Itu kalau menurut pandangan saya gitu Pak. Gimana? Ya, saya sendiri tidak tahu, karena saya juga bukan terah bangsawan, bukan terah darah biru. Ibu saya hanya seorang guru SD, bapak saya juga hanya seorang karyawan di Fakultas Sosial Politik Unpad gitu kan. Jadi kalau berbicara tentang darah, saya kira saya tidak tahu gitu kan. Iya, iya. Tidak tahu, hanya di tempat lingkungan rumah saya ada
makam katanya itu karuhun. Iya, iya, iya. Itu makam Eyang Anggadipa II. Oh, Anggadipa II ya. Yang Anggadipa II itu konon kabarnya Bupati Sukapura yang ke-8. Tapi saya juga tidak bisa membuktikan. Jadi Iya. saya tidak bisa ngaku-ngaku, apalagi ngaku-ngaku darah biru. Iya. Saya hanya ya rakyat biasa aja gitu Iya. kan. Nah, kebetulan kalau masalah budaya seni dari dulu memang saya hobi. Iya. Hobi itu dari dulu saya hobi melukis, hobi bikin puisi, hobi silat gitu Iya. kan, hobi agak bisa sedikit alat-alat Sunda seperti seruling, Iya, iya. kendang gitu kan, itu sehingga nah kesini saya ingin mempelajari sejarah. Iya. Karena sejarah itu kan makin sini kita ingin tahu jati diri kan? Iya, benar. Baik jati diri sendiri maupun jati diri daripada Sunda itu sendiri. Iya. Siapa sih Sunda? Apa sih Ki Sunda? Bagaimana Ki Sunda anu Nyunda? Iya, Nah, iya. sehingga saya mencoba belajar, membaca dan berdiskusi gitu Iya, kan. iya. Luar biasa. Semoga Bapak selalu diberi sehat. Amin. Amin. Saya dengar Abah katanya banyak pusaka peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan dulu ya, terutama kerajaan-kerajaan Sunda ya. Iya. Itu cara mendapatnya gimana, Bah? Ya macam-macam gitu kan, karena Iya. bagi saya pusaka itu bukan untuk dijadikan sesuatu dalam tanda petik, tapi untuk sarana edukasi. Edukasi ya. Ya, itu kita akan tahu bahwa dulu nenek moyang kita ini bisa membuat sebuah pusaka itu, ini merupakan kan salah satu ciri bahwa mereka sudah berteknologi tinggi, Iya, iya, iya. Sains ya. sudah punya sains yang tinggi Iya. di zaman itu. Ya, terutama kalau dari Sunda kebanyakan itu seperti Tangguh Pajajaran. Iya. Kan, itu yang kemudian banyaklah yang lain-lain gitu kan, keris di sana. Itu untuk edukasinya itu begini. Ini mungkin pusaka-pusaka di zaman Salakanagara. Iya, iya. Ini pusaka-pusaka di zaman Tarumanagara, Iya. zaman Galuh, Iya, iya. zaman Sunda, zaman Pajajaran. Termasuk jenis-jenis kujang itu sendiri. Iya. Karena kujang itu sendiri sangat banyak sekali, dan kalau di dalam naskah buku Sanghyang Siksa Kanang Karesian, kujang itu sendiri adalah merupakan pekakas untuk pertanian.